Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana agar bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan sekarang kita masuk pada al-amrul awal. Qala al-muallifu hafizahullah, al-amrul awal, perkara yang pertama, Allah Azza wa Jal huwa khairul fatihin, meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah sebaik-baik pembuka. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuka. Yang dimaksud tentu saja adalah pembuka pintu kebaikan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang pertama ini secara global memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka kita harus punya keyakinan bahwasanya Allah lah sebaik-baik yang membukakan pintu kebaikan bagi kita. Sebaik apapun kita, kalau kita tidak diberikan yaitu petunjuk oleh Allah, atau tidak dibukakan bagi kita pintu kebaikan oleh Allah, maka mustahil itu bisa terwujud. Jadi keyakinan yang penuh yang berkonsekuensi kita harus mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah sebaik-baik yang membukakan pintu kebaikan. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala. An-na'lama, hendaknya kita mengetahui, annal fattaha, bahwasanya yang Maha membuka, huwallahu subhanahu wa ta'ala, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa jalla wa ala khairul fatihin, dan dia Allah jalla wa ala adalah sebaik-baik pembuka. Wal fattahu, dan al-fattah, ismun min asma'ihi jalla wa ala, adalah nama di antara nama-nama Allah jalla wa ala. Wa yajibu ala kulli muslimin, dan wajib atas setiap muslim, amana billahi azza wa jal, yang beriman kepada Allah azza wa jalla, wa amana bi asma'ihil husna, dan beriman terhadap nama-nama Allah yang husna, yang indah. Wa minha ismuhu tabaraka wa ta'ala al-fattah, dan di antara nama-nama Allah tersebut adalah Al-Fattah. Ya, maka an yuhsinat taqarruba ilallah, di antara bentuk keimanan kita terhadap nama Allah, dan di antara nama Allah adalah Al-Fattah, hendaknya kita memperbaiki, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'abbuda lahu bi asma'ihi, dan beribadah kepada Allah dengan perantara nama-namanya. Amalan biqaulihi, mengamalkan firman Allah sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf ayat ke-180.
Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama yang indah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah kita pelajari bahwasanya tauhid ada 3. Dan di antara macam-macam tauhid adalah tauhidul asma'i was sifat. Mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan di antara kandungan dari tauhidul asma'i was sifat, menetapkan apa yang Allah tetapkan berupa nama-nama dan sifat-sifat baik di dalam Al-Quran maupun yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Nah, di dalam Al-Quran ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah itu memiliki nama Al-Fattah. Dan kandungan dari makna nama Allah Al-Fattah yaitu Allah yang maha membuka segala macam pintu-pintu kebaikan. Nah, ketika kita meyakini dan mengetahui bahwa nama Allah Al-Fattah, lalu kita bergantung kepada Allah agar dibukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan, maka kita telah mengamalkan ayat ini, yaitu apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian Syekh menjelaskan bagaimana cara kita atau apa yang dimaksud dengan berdoa kepada Allah dengan perantara asmaul husna. Beliau menjelaskan wa du'a'uhu tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi alladzi umirna bihi atau amarana bihi, dan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan nama-namanya yang kita diperintahkan untuk berdoa tersebut, yatanawalu itu mencakup doa al-ibadah wa doa al-mas'alah, doa ibadah dan doa permintaan. Dan ini diantara pelajaran dasar ketika kita membahas macam-macam doa. Di dalam pembahasan tauhid yang dasar ini pernah dibahas tentunya. Jadi doa itu ada 2. Yang pertama doa masalah atau doa ibadah, ya, dan yang kedua doa masalah. Nah, doa ibadah itu apa? Di sini dijelaskan ya oleh beliau hafizahullah. Yatanawalu doa al-ibadah, mencakup doa ibadah bifahmil ismi, dengan memahami namanya. Jadi perintah Allah fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, apa makna berdoa kepada Allah dengan nama tersebut? Mencakup 2 perkara. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa masalah itu doa meminta, kita memohon kepada Allah dengan perantara nama-namanya. Dan ini yang paling banyak dijadikan contoh yang mudah. Kita meminta rezeki kepada Allah, misalkan kita manfaatkan nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni, wahai Tuhan yang maha memberi rizki, berilah rizki kepadaku. Ya Rahman irhamni, wahai Tuhan yang maha pengasih, kasihilah aku. Ya Ghaffar ighfirli, wahai Tuhan yang maha pengampun, ampunilah aku. Ini doa apa? Masalah. Karena di situ ada permintaan. Kita meminta kepada Allah ampunan dengan memanfaatkan nama Allah Ghaffar. Kita meminta kepada Allah rahmat dengan memanfaatkan nama Allah Rahman. Kita meminta kepada Allah rizki dengan memanfaatkan nama Allah Ar-Razzaq. Itu doa masalah. Nah, bukan ini yang dibahas oleh Syekh hafizahullahu ta'ala. Beliau membahas yang pertama, doa ibadah. Nah, bagaimana cara kita berdoa ibadah dengan perantara Asmaul Husna? Maka beliau menjelaskan bifahmil ismi, dengan memahami nama Allah. Ya, jadi dengan kita memahami nama Allah, di antara nama Allah Al-Fattah. Apa maknanya Al-Fattah?
yaitu Allah yang membuka segala macam kebaikan. Nah, kita faham. Maka dengan demikian kita telah masuk di dalam doa ibadah. Kemudian wa ma'rifati madmumihi, dan mengetahui kandungan-kandungannya. Dengan nama Allah Al-Fattah itu kandungannya apa saja? Ya, kandungannya apa saja? Wa isbati sifatil lati dalla 'alaihal ismu. Dan berikutnya masuk di dalam doa ibadah menetapkan sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Ya. Nama Allah Al-Fattah mengandung sifat pembuka. Jadi Allah yang maha membuka segala macam pintu-pintu kebaikan. Maka dengan kita memahami ini dan kita memahami konsekuensinya, kita masuk di dalam doa ibadah. Wa man thamma tahqiqut ta'abbudi wat taqarrubi ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan demikian pula ya, menerapkan peribadatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bima yujibuhu wa yaqtadhihi al-imanu bil ism, dengan apa yang menjadi konsekuensi keimanan terhadap nama tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah faham Al-Fattah itu nama Allah, kita tetapkan, lalu kita fahami kandungannya, lalu kita tetapkan sifatnya, lalu kita mengamalkan konsekuensinya. Di antaranya, kalau kita sudah faham Allah yang membuka segala macam pintu kebaikan, maka ini berkonsekuensi kita memohon kepada Allah agar dibukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan. Kita memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar kita juga bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, dan meminta petunjuk kepada Allah agar kita termasuk di antara pembuka pintu kebaikan. Nah, itulah cara kita beribadah kepada Allah dengan Asmaul Husna, khususnya doa ibadah. Ya, doa ibadah. Adapun doa masalah tadi sudah kita terangkan, itu doa yang sehari-hari kita kenal, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian beliau menjelaskan berikutnya. Wasmullahi tabaraka wa ta'ala Al-Fattah, dan nama Allah tabaraka wa ta'ala Al-Fattah. Hadzal ismul azim, ini adalah nama yang agung. Qad warada fil Qur'ani fi mawdhi'aini, terdapat di dalam Al-Qur'an pada dua tempat. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu Al-Fattah ada di dua tempat. Al-awwal, yang pertama, qaulullah subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala fi dzikri du'a Syuaib alaihi salam, ketika menyebutkan doanya Nabi Syuaib alaihi salam, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat ke-89. Allah berfirman, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana, wahai Tuhan kami, iftah bainana wa baina qaumina, bukakanlah untuk kami, atau bukakanlah di antara kami, di antara kaum kami, bil haq, dengan kebenaran. Sementara kita artikan iftah sesuai dengan terjemah yang biasa. Iftah itu artinya apa? Bukakan. Nanti kita akan baca sedikit tafsirnya, dan akan kita pahami korelasi antara makna tafsir dengan terjemahan secara tekstual. Rabbana, wahai Tuhan kami, iftah bainana, bukakanlah di antara kami, wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haq, mana yang benar, wa anta khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik pembuka. Nah, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam menetapkan bahwa Allah khairul fatihin.
sebaik-baik pembuka. Nah, ini tempat yang pertama Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki nama Al-Fattah. Loh, di sini Al-Fatihin. Ya, kurang lebih maknanya sama. Ya. Ini kalau kita terangkan ya terkait dengan bahasa Arab. Kalau Al-Fatih itu yang membuka. Kalau Al-Fattah itu sighah mubalaghah, yang sangat membuka. Tapi keduanya kurang lebih maknanya sama. Ya. Jadi Al-Fattah dengan Khairul Fatihin itu sama-sama nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sedikit membacakan penjelasan para ulama kita tentang makna Rabbana iftah bainana. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Wa fathuhu ta'ala li ibadihi naw'an. Dan Allah membuka kepada hamba-hambanya itu ada dua macam. Yang pertama fathul ilmi, membuka ilmu. Jadi Allah bukakan ilmu bagi hambanya. Ya. Jadi di sini Nabi Syuaib seakan memohon kepada Allah, ya Allah bukakanlah bagiku ilmu yang bisa menjadi petunjuk kebenaran antara kami dan kaum kami. Bitabyinil haq minal batil wal huda minad dalal. Dibukakan ilmu itu untuk menjelaskan yang hak dari yang batil dan yang petunjuk dari yang kesesatan. Demikian pula wa man huwal mustaqim, ya, al mustaqimina ala sirati mimman huwa mutaharrifun atau munharifun anhu. Cara Allah membuka bagi hambanya yaitu Allah membedakan siapa yang istiqamah di jalan yang lurus dan siapa yang menyimpang darinya. Sehingga makna yang kedua dari Rabbana ftah bainana, ya Allah bukakanlah bagi kami, artinya ya Allah tunjukkanlah siapa di antara kami yang istiqamah dan yang menyimpang dari jalan-Mu. Ya Allah berikanlah petunjuk pada kami, di antara kami dan kaum kami ini siapa yang istiqamah di jalan-Mu dan siapa yang menyimpang. Nah, jadi makna iftah di sini bisa juga kita sederhanakan, yaitu meminta kepada Allah agar diberi ilmu dan diberi kejelasan siapakah di antara Nabi Syuaib dan kaumnya yang berada di jalan yang lurus. Ya. Nah, itu penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Adapun Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan makna iftah bainana, uhkum bainana wa baina qaumina wansurna alaihim. Ya Allah putuskanlah hukuman atau putuskanlah hukum antara kami dan kaum kami dan berilah pertolongan kepada kami atas mereka. Nah, jadi makna Al-Fatah membuka itu luas. Dan apa kaitannya terjemah secara tekstual membuka dengan memohon kepada Allah agar diputuskan hukum? Maka maknanya insya Allah jelas. Ya, dengan kita memahami Allah itu pembuka segala sesuatu, maka di situ Allah lah yang akan menentukan hukum. Jadi hukum yang awalnya tertutup, tidak jelas siapa di antara Nabi Syuaib dan kaumnya yang berada di jalan yang lurus, gak jelas, maka Allah membukakan. Dengan cara apa? Allah yang memutuskan hukum di antara mereka. Ya. Jadi Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Mungkin di sebagian terjemahan sudah diartikan secara maknawi. Ya Allah, putuskanlah hukum di antara kami dan kaum kami. Ya, ya Allah putuskanlah hukum antara kami dan kaum kami dengan benar, karena Engkaulah sebaik-baik yang memberi keputusan. Ya, jadi di antara terjemahan sudah langsung dimaknai dengan kandungannya, tidak diterjemahkan secara tekstual. Ya, iftah artinya apa? Membuka. Taib, itu tempat yang pertama
penyebutan nama Allah Al-Fattah atau Khairul Fatihin. Wal mawdi'u tsani, sedangkan tempat yang kedua fi qaulihi tabaraka wa ta'ala, pada firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Dalam surat Saba ayat ke-26. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, yaitu wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, biarlah Tuhan kita yang akan mengumpulkan kita, yaitu di akhirat nanti. Tsumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian dialah yang akan membuka di antara kami dengan kebenaran. Wa huwal fattahul alim, dan dialah al-fattah al-alim. Dialah Allah al-fattah yang maha membuka, al-alim yang maha mengetahui. Nah, di sini mirip dengan ayat sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kaumnya agar biarkan Allah yang akan membukakan untuk kita. Dalam artian apa tadi? Memutuskan perkara di antara kita di akhirat nanti. Ya. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW menyerahkan urusan ini kepada Allah. Biarlah nanti kita di akhirat dikumpulkan oleh Allah, lalu Allah yang akan memutuskan perkara di antara kita, perselisihan di antara kita. Yaitu mereka telah menuduh Rasulullah SAW sebagai penyihir, tukang syair, dan juga orang gila. Maka biarkan Allah yang mengumpulkan kita nanti di akhirat, lalu Allah yang akan membuka di antara kita. Membuka maksudnya memberi keputusan di antara kita. Wa huwal fattahul alim, karena Allah maha membuka dan maha mengetahui. Allah maha memberi keputusan dan Allah maha mengetahui. Nah, jadi ini dua ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang penetapan nama Allah Al-Fattah. Sedangkan di ayat sebelumnya Khairul Fatihin. Kemudian saya melanjutkan, wa ismuhu jalla wa ala Al-Fattah, dan nama Allah Jalla wa ala Al-Fattah yadullu ala thubuti sifatil fathilah, menunjukkan akan tetapnya sifat Al-Fatah, sifat pembuka bagi Allah Jalla wa ala. Wa hadhihi sifatul azimah, dan sifat yang agung ini tatanawalu ma'anin, ini mencakup beberapa makna. Dzakaraha ahlul ilmi, yang disebutkan oleh ahlul ilmi, hiya madlulu hadzal ism, yang ditunjukkan dari nama ini. Ala wahya fathuhu tabaraka wa ta'ala baina ibadihi bi syar'ihi, yaitu Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan syariatnya. Itu Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya dengan syariatnya. Allah yang menentukan hukum di antara hamba-hambanya dengan syariatnya. Wa fathuhu jalla wa ala baina ibadihi bijazaihi, dan juga makna dari Al-Fatah ini yaitu Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan balasan-balasannya, yaitu yang Allah yang akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Wa fathuhu tabaraka wa ta'ala baina ibadihi bi ahkamihil qadariyah, dan juga maknanya pula Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan hukum-hukumnya terkait dengan takdir. Ya, jadi Allah yang menetapkan hukum di antara hamba-hambanya terkait dengan takdir. Allah yang mentakdirkan yaitu hamba-hambanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Dalam surat Fatir ayat kedua Allah berfirman yang artinya, ma yaftahillahu linnas, tidaklah Allah menganugerahkan, membukakan untuk manusia
min rahmah, berupa rahmah, kasih sayang, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah sudah membukakan pintu kasih sayang kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan tidak ada yang bisa, atau ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursilalahu min ba'di, maka tidak ada yang bisa melepasnya setelah itu. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, di dalam ayat ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh berdalil bahwa Allah itu yang membuka ma yaftahillahu linnas, apa yang Allah bukakan untuk manusia. Nah, konteks ayat ini terkait dengan apa? Membuka pintu rahmatnya. Kalau Allah sudah membuka pintu rahmat kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Dan sebaliknya, kalau Allah sudah menutup pintu rahmat terhadap hambanya, maka tidak ada yang bisa membukanya, tidak ada yang bisa melepasnya. Nah ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membuka rahmat, dan Allah sendiri yang menutup dan menahan rahmat. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-fattah, maka dialah Allah tabaraka wa ta'ala al-fattah, yang maha membuka. Walihada, dan karenanya, al-khutwatul ula fi hadal bab, langkah pertama di dalam bab ini. Dan ini sudah kita sampaikan di awal tadi. Kesimpulan dari kita memahami nama Allah Al-Fattah, poin utamanya ini. Apa itu? An yalja'a man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair ilal fattahi subhanahu wa ila khairil fatihin jalla wa ala. Orang yang ingin agar dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan, hendaknya dia kembali kepada Allah Al-Fattah, Allah khairul fatihin, mutawassilan ilaih, dengan menjadikan yaitu Allah sebagai perantara, atau bertawassul kepada Allah, mutadzallilan baina yadayhi, menghinakan diri di hadapan Allah, tami'an fi nawalihi, berhasrat untuk meraih, yaitu agar menjadi pembuka pintu kebaikan, shadiqan ma'ahu subhanah, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, hendaknya kita kembali kepada Allah. Dengan kita memahami Allah itu Al-Fattah, maka segala urusan itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan itu Allah yang akan membukakan. Kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuka untuk kita, mustahil itu terjadi. Maka keyakinan ini harus ada di dalam benak kita. Supaya saya jadi orang baik, Allah yang akan menjadikan kita baik. Jadi kita kembali kepada Allah. Jangan mengandalkan ilmu kita semata, keahlian kita semata, kecerdasan kita semata. Tidak semata-mata itu bisa menjadikan kita orang baik dengan sendirinya. Ada Allah yang membuka itu semua. Kalau Allah menutup pintu kebaikan di dalam diri kita, meskipun kita memiliki berbagai macam alat-alat untuk berbuat baik, mustahil itu terjadi. Ya. Kita punya kecerdasan, kita punya keahlian, kita punya harta, kita punya ilmu. Ini adalah alat-alat yang kita butuhkan untuk berbuat baik. Tapi ternyata Allah tutup itu dari kita, mustahil kita bisa berbuat baik. Nah, bagaimana agar kita bisa berbuat baik, menjadi pembuka pintu kebaikan? Kembalikan dulu kebaikan ini, siapa yang membuka? Allah. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, hendaknya kembali kepada Allah yang maha membuka kebaikan. Wallahu azza wa jalla la yukhayyibu 'abdan nadah. Dan Allah azza wa jalla tidak akan mengecewakan hambanya yang bermunajat, menyeru kepadanya. Ya. Wala yaruddu mu'minan ammala fima indahu wa rajahu jalla wa ala. Dan Allah tidak akan menolak permintaan seorang mukmin yang berharap di sisi Allah azza wa jalla. Berharap
apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah lah yang memiliki segala kebaikan dan Allah lah yang membuka segala kebaikan. Maka kita berharap kepada Allah. Ketika kita berharap kepada ya Allah, jadikanlah saya orang baik, jadikanlah saya pembuka pintu kebaikan. Nah, kita mintanya kepada Allah, kita kembali kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan kita. Fal fathu kulluhu minallah, maka pembuka semuanya itu dari Allah Jalla wa ala. Fathuhu alaika bil ilmin nafi, Allah yang membuka kepada dirimu ilmu yang bermanfaat. Fathuhu alaika bil amali salih, Allah yang membukakan kebaikan bagimu untuk beramal saleh. Fathuhu alaika bil akhlaqil fadilah, Allah yang membukakan untukmu akhlak yang mulia. Ya, kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata, inna hadhil akhlaqa wahaibu, sesungguhnya akhlak-akhlak ini adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdahu wahabahu minha, apabila Allah mencintai hambanya maka Allah akan berikan akhlak itu kepadanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan ucapan sebagian salaf ini yang merasa dan menyadari akhlak yang mulia itu pemberian dari Allah. Ya, akhlak yang mulia pemberian dari Allah. Kalau orang ini sudah tahu ilmunya tentang akhlak mulia, sudah tahu dalilnya, sudah melihat orang yang memiliki akhlak yang mulia, tapi kalau Allah tidak memberikan kepadanya akhlak tersebut, maka mustahil dia memiliki akhlak yang mulia. Ya, dan betapa banyak ini kita saksikan, dalil-dalil yang sudah didengar, kajian-kajian yang sudah dipelajari, hadis-hadis tentang akhlak yang sudah tersampaikan, namun ternyata tidak merubah akhlak seseorang. Maka dengan ucapan salaf ini kita menyadari memang akhlak yang mulia itu pemberian dari Allah. Ya, dan Allah akan memberikan akhlak tersebut kepada orang yang Allah cintai. Nah, kaitannya dengan Allah membuka pintu kebaikan apa? Kita ingin menjadi pintu kebaikan, pembuka pintu kebaikan dalam masalah akhlak misalkan. Kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan di dalam masalah akhlak. Dan kita sudah punya ilmunya, sudah pernah ngaji, sudah membaca hadisnya, dan sudah melihat bagaimana orang-orang yang berakhlak dari kalangan ulama zaman sekarang maupun yang dahulu, terlebih Rasulullah SAW. Tapi ternyata Allah tidak anugerahkan akhlak itu kepada kita. Ya, nah ini kita harus sadari, yang membuka pintu kebaikan itu Allah. Jadi apapun yang kita miliki, tapi kalau Allah tidak membukakannya untuk kita, maka tidak akan terbuka. Walihada, dan karenanya, yakunul amrul awwalu fi hadzal bab. Syekh mengulang lagi ini ya. Perkara pertama di dalam bab ini al-luju'ul kamilu ilallahi azza wa jalla. Itu kembali dengan sempurna kepada Allah azza wa jalla. Dan kajian kita di malam hari ini poin utamanya sebenarnya ini. Meskipun kita mungkin terlewatkan dari memahami ayat, memahami penjelasan Syekh gitu ya, kita faham makna ini, insya Allah kita telah mendapatkan apa yang ingin disampaikan oleh Syekh di poin yang pertama. Kalau ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, kembali kepada siapa? Allah. Karena Allah yang membukakan segala pintu kebaikan. Ya, menunjukkan kepada kita jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, percaya diri terhadap diri kita bisa menjadi orang baik tanpa bantuan Allah, mustahil. Ya, pemuda, orang tua yang ingin menjadi orang baik wajib kembali kepada Allah terlebih dahulu. Minta petunjuk kepada Allah, berharap kepada Allah agar dijadikan sebagai pembuka pintu kebaikan. Karena Allah Al-Fattah. Nah, kemudian saya melanjutkan, la yumkinu, maka tidak mungkin, antanala ilman,
engkau mendapatkan ilmu, au taksiba fahman, atau bisa meraih pemahaman, au tuhaqqiqa khuluqan, atau mendapatkan akhlak, artinya engkau berakhlak, au taquma biibadatin, atau engkau beramal ibadah, au ghaira dzalik, atau yang lainnya, minal umur, dari perkara-perkara yang ada, illa idza fatahallahu alaik, melainkan apabila Allah telah membukakan itu untukmu. Ilmu yang bermanfaat kalau Allah tidak bukakan untuk kita, ya tidak akan bisa kita yaitu pahami. Ya. Demikian pula memahami ilmu. Kalau Allah tidak membukakan itu untuk kita, maka tidak akan mungkin kita bisa memahami. Demikian pula akhlak, yang tadi juga sudah disebutkan sebagian salaf. Akhlak itu pemberian Allah. Tidak akan mungkin kita bisa berakhlak mulia tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ibadah. Kita ingin beribadah, kita punya target untuk ibadah, kita punya rancangan ibadah, tapi kalau ternyata Allah tidak membukakan itu untuk kita, maka tidak akan bisa kita raih itu semua. Nah, kuncinya semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kam huwa jamilun huna, dan alangkah indahnya di sini kalimatun qalaha Mutarrif ibnu Abdillah ibnu Syikhir, yaitu ucapan yang disampaikan oleh Mutarrif bin Abdillah bin Syikhir min ulama'i tabi'in rahimahullah, yaitu beliau di antara ulama tabi'in rahimahullah. Qala kalimatan ajibah, beliau mengatakan suatu ucapan yang menakjubkan. Beliau berkata, lau ukhrija qalbi, seandainya hatiku dikeluarkan, waju'ila fi yasari, lalu diletakkan di sebelah kiriku, waji'a bil khairati kulliha, kemudian didatangkan segala macam kebaikan, waju'ilat fi yamini, dan diletakkan di sebelah kananku, lam astati' an aj'ala syai'an min hadhil khairati fi qalbi illa an yakuna Allahu alladhi yada'uhu, maka aku tidak akan mampu untuk menjadikan sedikit pun kebaikan yang ada di hatiku, melainkan Allah lah yang akan meletakkannya. Ini mirip dengan yang tadi. Akhlak itu adalah pemberian Allah. Mustahil orang bisa berakhlak tanpa kehendak dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan athar ini, kebaikan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ya Mutarrif mengatakan kalau hatiku dikeluarkan lalu diletakkan di kiri dan kebaikan di kanan. Ini gambaran apa? Betapa mudahnya kita tinggal ambil kebaikan diletakkan di hati kita yang ada di sebelah kiri. Bisa dibayangkan enggak? Hati kita ini sudah dikeluarkan, kebaikan ada di kanan. Tinggal merubah, tinggal pindah saja. Ambil, taruh di sini, ya. Kebaikan ambil satu persatu diletakkan di hatinya. Mudah enggak? Mudah nampaknya. Tapi beliau meyakini kalau bukan Allah yang meletakkan, saya enggak akan mungkin bisa meraih kebaikan tersebut, memindahkan kebaikan itu di dalam hatiku. Nah, ini adalah pemahaman yang sangat luar biasa dari seorang ulama tabi'in. Ya, semudah kebaikan atau semudah apapun kebaikan di depan mata kita, tinggal merubah saja, tinggal memindah saja. Tapi kalau bukan diletakkan oleh Allah, nggak akan mungkin bisa. Ya, kalau bukan Allah yang meletakkan kebaikan itu di dalam diri kita, mustahil. Dan ini memiliki kaitan erat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung ini juga memberikan pendidikan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehendaknya. Ya, Allah lah yang memiliki kehendak di atas kehendak kita. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian memiliki kehendak
melainkan di bawah kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Kita memiliki kehendak menjadi orang yang baik, tapi ternyata Allah tidak menghendaki untuk kita, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang baik. Dan sekaligus ini memberikan pelajaran bagi kita yang sudah dibukakan pintu kebaikan. Ya, kita sudah menjadi orang baik katakanlah, maka kita harus sadar itu pemberian dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Dari situ maka kita dilarang apa? Sombong. Ya. Jadi ini sangat terkait. Meyakini Allah yang membuka segala macam pintu kebaikan, lalu kita bisa menjadi pintu kebaikan karena Allah. Lalu ketika kita bisa meraihnya, kita sombong. Padahal itu pemberian Allah. Makanya Allah melarang sombong. Ya. Karena semua yang ada di dalam diri kita, semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala macam kebaikan, segala macam amal soleh yang kita lakukan itu terjadi atas kehendak Allah. Allah yang memberikan itu semua kepada kita. Allah yang membukakan itu semua bagi kita. Dan betapa kita sering merasakan amalan yang nampaknya mudah untuk kita kerjakan, tapi kok ternyata sulit. Padahal secara logika tinggal begini saja loh, kok nggak bisa. Ya karena kita sedang ditutup sama Allah dari kebaikan tersebut. Nah kalau kita sadar, ya Allah saya ingin seperti itu, saya ingin beramal seperti ini, ya. Tapi kita tidak meyakini bahwa Allah yang membukakan, percuma. Sekuat tenaga kita berusaha, tapi tidak ada keyakinan ini Allah yang bisa membukakan, maka percuma. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang hadis, semangat di dalam meraih kebaikan itu disertai apa? Pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana hadisnya? Ihris ala ma yanfa'uka. Lanjutannya apa? Wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini ada kaitannya. Semangat untuk meraih hal yang bermanfaat. Harapan kita menjadi orang baik. Harapan kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Nah, sudah kita lakukan. Tapi jangan lupa wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Berharap kepada Allah agar kita bisa mewujudkan keinginan kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Tapi kalau hanya harapan, hanya usaha tanpa ada pertolongan dari Allah, tidak akan mungkin bisa kita raih. Nah, jadi orang baik harus meyakini Allah lah yang membukakan itu semua baginya. Fal amru biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Maka urusan itu ada di tangan Allah. Min qablu wa min ba'du, sebelum atau setelahnya. Walihada ahyanan. Nah, ini fakta yang sangat mengena ini. Coba perhatikan. Dan karenanya terkadang, beliau mengatakan ahyanan, kalau kita katakan mungkin sering, ya. Yasma'ul insan mawa'idhah. Seseorang mendengarkan nasihat. Wa asya'a nafi'atan jiddan, dan perkara-perkara yang bermanfaat sekali fi dinihi wa dunyah, baik bagi agama maupun dunianya. Wa yasma'u min abwabil khairi, mendengar segala macam pintu-pintu kebaikan. Wa abwabil bir, pintu-pintu albir, ya sama kebaikan. Wa abwabil falah, mendengar pintu-pintu kesuksesan, kemenangan. Ya. Jadi secara teori, secara ilmu sudah faham, sudah tahu. Yang tadi kita sampaikan sudah dengar dalilnya, sudah hadir di pengajian, sudah mendengarkan hadis, sudah melihat langsung bagaimana orang yang mengamalkan ilmunya. Lakinna nafsahu tajnah, akan tetapi jiwanya melayang, ngambang. Wa tajmah, dan berpaling. Wa yaqillu minhul amal wal ata, dan sedikit amalannya, sedikit yang dia upayakan. Adzan ya. Baik, adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan beberapa kalimat insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi di akhir pembahasan ini Syekh mengingatkan tentang bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang membukakan pintu kebaikan bagi hambanya. Karena ada sebagian manusia, atau bahkan kita katakan banyak di antara manusia yang sudah mendengar ilmu yang bermanfaat, mendengar amal-amal saleh, mendengar pintu-pintu kebaikan. Dia sudah tahu jalannya, sudah tahu teorinya, namun ternyata jiwanya melayang, berpaling, dan amalan upayanya itu hanya sedikit. Wat taufiqu biyadillah. Maka taufik ada di tangan Allah. La haula wa la quwata illa bih jalla wa ala. Maka tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah jalla wa ala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka kita harus kembalikan ini semua kepada Allah. Karena Allah lah yang membukakan pintu-pintu kebaikan itu bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menutupnya untuk kita, maka usaha apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Ya, usaha apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Namun jangan sampai ketika kita sudah berusaha dan ketika kita sudah yaitu berdoa kepada Allah,
tapi harapan kita belum tercapai, menjadikan kita lemah, menjadikan kita menyerah. Wah, nggak mungkin saya jadi orang baik. Oh, saya sudah ngaji tapi kok seperti ini terus saya. Ya, kayaknya Allah tidak membukakan pintu kebaikan untuk saya. Kayaknya saya nggak cocok jadi orang baik. Oh, sudah ngaji, sudah sering taklim, tapi kok masih seperti ini? Ya, maka ini adalah kesalahan di dalam memahami. Yang benar bagaimana? Yang benar minta kepada Allah. Karena Allah yang membukakan, maka kita harus berharap kepada Allah. Dalam artian apa? Mungkin dia melupakan doa. Mungkin dia melupakan munajat kepada Allah. Tadi disampaikan oleh Syekh, Allah tidak akan menyia-nyiakan, mengecewakan orang yang bermunajat kepadanya. Ya, kita ingin jadi orang baik, sudah memiliki segala macam perangkat yang mengarah kepada kebaikan, tapi kita nggak baik-baik, ya mungkin kita kurang yakin Allah yang akan membukakan untuk kita. Dan kita juga kurang optimal di dalam berdoa. Maka semua harus kita upayakan. Ilmunya kita ada, kemudian caranya juga kita tahu, cara mengamalkan ilmu tersebut. Lalu kita berharap kepada Allah dan kita yakin Allah yang akan membukakan untuk kita. Dan kalau ini semua sudah kita lakukan, lalu kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang pertama yang harus kita ketahui ketika kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita di malam hari ini, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Ya. Gimana saat sikap kita Allah mendapati bahwa diri kita ini ada kebaikan di depan mata, kemudian terlewat. Kadang yang anak rasakan kadang itu ada penyesalan, anak baru kepikir apakah itu betul kurang. Misal anak nyampaikan ini, ya Allah kasih kesempatan saya untuk melakukan kebaikan. Kalau di jalan atau di kesempatan yang lainnya lewat. Taib. Jadi ketika kita melihat ada peluang kebaikan di depan mata, namun ternyata kita lewatkan. Lalu ternyata kita nggak dapat kesempatan itu. Ya harusnya kan saya melakukan itu bisa. Nah, ya berarti kita lewatkan ya? Terlewat. Maksudnya harusnya bisa, misalnya kan ada orang, kita bisa berhenti ngelakuin itu. Lah ya berarti kita yang melewatkan. Ya. Kalau terlewat itu ya kita tidak dapat kesempatan. Ya. Makanya kita misalnya mau nolong orang. Kita menolong orang, tapi sebelum kita sampai ada orang lain yang nolong duluan. Beda dengan apa? Kita mau nolong orang, nunggu, ngopi-ngopi dulu, ya. Terus begitu orang itu ditolong orang lain, wah nggak dapat kesempatan saya. Beda kan? Kita sudah berupaya, sudah dekat, tapi ternyata kita kedahuluan orang lain. Dengan kita menunda-nunda, kita bisa kok cepat sampai ke sana, tapi kita nggak lakukan karena kita ngopi dulu, kita nyantai dulu. Begitu hilang, wah Allah nggak kasih kesempatan saya. Yang mana ini? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Taib, yang kedua berarti kita yang melewatkan. Kalau kita melewatkan sebuah kebaikan dan ini adalah keburukan, maka jangan kita sandarkan kepada Allah. Wah Allah nggak ngasih kesempatan saya. Nah ini salah. Gimana caranya nyikapnya biar nggak ada itu, maksudnya kadang kan kita celah diri kita sendiri, salahkan diri kita, ya Allah apa dosa saya misalkan, ya sehingga saya kelewatan ini, sehingga saya tidak bisa berbuat baik seperti ini. Ya jadi kesimpulannya kalau itu sebuah keburukan, jadi melewatkan kebaikan, ya karena kehendak kita kan, ya karena memang keinginan kita menunda-nunda sehingga terlewatkan kebaikan, maka jangan kita menyandarkan ini kepada Allah. Allah nggak ngasih kesempatan saya, Allah tidak menghendaki saya jadi orang baik. Sama seperti kita meninggalkan sholat. Kita dalam keadaan sehat dan tahu waktu sholat, waktunya sholat kita tidur.
Kita istirahat, begitu sholat sudah habis, keluar waktunya, Allah tidak menghendaki saya untuk sholat. Apakah benar seperti itu? Kenapa kamu nggak sholat? Allah tidak menghendaki saya untuk sholat. Nah, ini adalah keliru. Jadi bagaimana caranya? Ya salahkan diri kita, introspeksi, dan tambah keyakinan kita kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kemudahan kalau kita mau berusaha. Berarti kita kurang berusaha, makanya Allah ya menjadikan peluang kebaikan di depan mata hilang. Ini salah saya. Nah, itu yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lagi? Ustaz, terkadang seseorang baru kenal sunnah setelah usia kuliah kerja, berarti sudah 25 tahunan. Dia jadi ngaji sunnah, tapi kenapa akhlaknya kadang gak ikut berubah jadi baik ya Ustaz? Apakah berarti Allah hanya memberi hidayah manhaj, tapi gak memberi hidayah akhlak? Secara kasat mata iya. Secara kasat mata iya. Untuk masalah manhaj, masalah akidah, Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah sehingga dia bisa bertobat dari akidah yang menyimpang. Tapi dalam masalah akhlak, Allah belum membukakan itu untuknya. Ya seperti yang tadi disampaikan oleh sebagian salaf, akhlak itu pemberian Allah. Jadi Allah belum memberi akhlak yang mulia bagi orang tersebut, dan Allah sudah memberi pemahaman manhaj dan akidah yang sahihah bagi orang tersebut. Ya, jadi ya ini kehendak Allah dan ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberi segala sesuatu kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ya, kadang dibalik ada orang yang akhlaknya baik tetapi manhajnya kurang. Ya, jadi Allah lah yang membolak-balikkan hati, Allah lah yang berkehendak sesuai dengan apa yang Allah inginkan terhadap hamba-hambanya. Hamba hanya bisa berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.